Pemulihan sedang terjadi di antara kami yang berbeban berat, yang punya persoalan hidup, dan dalam nama Tuhan Yesus kami percaya perbuatan ajaib sedang Tuhan kerjakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Malam ini malam mujizat, malam ini malam kesembuhan, malam ini malam pemulihan, malam ini malam pembebasan, kemerdekaan, pemulihan bagi setiap kami yang percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami declare, setan dihancurkan, kemiskinan dihancurkan, sakit penyakit dihancurkan, kegagalan kemiskinan karena dosa, karena kutukan turunan dihancurkan dalam nama Yesus. Dan kami declare Tuhan memulihkan hidup kami, Tuhan memulihkan umat-Mu dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, apa yang pernah hilang sebagaimana Tuhan memulihkan keadaan Ayub ketika Tuhan izinkan hilang apa yang dia pernah miliki, Tuhan pulihkan 2 kali lipat. Tuhan izinkan terjadi bagi hidup kami, bagi umat-Mu yang saat ini berkumpul beribadah, membangun mesbah bagi Tuhan. Apa yang pernah hilang Tuhan pulihkan, kembalikan di dalam nama Tuhan Yesus. Bukan karena kebaikan kami, tapi oleh karena kasih karunia Tuhan, tapi oleh karena ikat perjanjian Tuhan. Siapa yang percaya kepadamu, Engkau berikan hidup yang benar, hidup yang kekal, dan hidup yang berkelimpahan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan pulihkan kami semua. Pulihkan usaha pekerjaan bisnis. Bahkan kami berdoa yang sedang meminta pekerjaan, Tuhan memberikan pekerjaan malam ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, mujizat terjadi dalam hidup kami. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Rapi hamba dalam memberitakan firman-Mu. Hamba berjanji tidak akan mencuri kemuliaan-Mu. Tuhan, lakukan perkara-perkara ajaib, mujizat dan tanda yang menyertai pemberitaan firman-Mu. Dalam nama Yesus, saudara yang percaya, kamu terima mujizat dengan mantap. Sama-sama katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya saudara hadir malam ini tidak akan pulang dengan biasa-biasa saja. Katakan amin. Saudara yang hadir malam ini akan pulang dengan membawa berkat firman Tuhan dan membawa mujizat, membawa kesembuhan, membawa pemulihan bagi keluargamu, bagi ekonomimu. Saudara yang percaya katakan amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tadi pagi bahkan dari kemarin saya berdoa, Tuhan, saya mau sampaikan apa. Dan tadi siang lah itu ya, udah menjelang siang, ketika saya kirim pengumuman tentang ibadah kita, temanya adalah mujizat ketika didesak oleh kesukaran. Saudara, apa judulnya? Mujizat ketika didesak oleh kesukaran. Saudara, orang dunia berkata kalau sudah terdesak, kalau sudah terhimpit, tidak mungkin kita dipulihkan. Tetapi di mata Tuhan, saudara, tidak ada sedikit pun yang dapat menghalangi kuasanya untuk membuat mujizat dalam hidup saudara. Bahkan Paulus bersaksi. Apa katanya? Ketika aku menjadi lemah, dalam kelemahanku lah kuasanya menjadi nyata. Ada amin saudara? Ketika aku lemah, ketika aku terdesak, ketika aku terhimpit, ketika aku dalam masa kesukaran, disitulah kuasa Tuhan menjadi nyata. Saudara, siapa yang diantara kita merasa terdesak? Siapa yang diantara kita merasa terhimpit? Kalau kamu percaya, di situ kamu punya kesempatan melihat kuasa Tuhan. Oh, aminnya dengan iman. Katakan amin. Amin. Lihat kiri kanan, bilang begini, kamu punya kesempatan mengalami mujizat. Sekali lagi coba tanya, kamu lagi terdesak nggak sekarang? Coba tanya dulu. Ada apa jawabnya? Terdesak atau enggak? Coba jawabannya iya atau enggak? Iya. Bilang begini, itu jalan mujizatmu, bilang. Oh, haleluya. Itu jalan mujizat bagi saudara. Pertanyaannya, Bapak Ibu percaya enggak? Saudara, untuk perempuan yang 12 tahun pendarahan, ketika dia sakit pendarahan 12 tahun itu, itulah jalan mujizat dia untuk punya iman. Asal ku jamah saja jumbai jubahnya, maka aku menjadi sembuh. Kalau dia tidak pernah sakit, maka dia tidak pernah punya pengalaman disembuhkan. Halo? Kalau dia tidak pernah sakit, dia tidak punya pengalaman disembuhkan dari penyakit pendarahan 12 tahun. Kalau Lazarus tidak pernah mati, dia tidak pernah punya pengalaman dia dibangkitkan dari orang mati. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau murid-muridnya tidak pernah mengalami goncangan angin badai, mereka tidak akan pernah melihat Yesus sanggup menghentikan badai. Ketika kamu mengalami keadaan yang terhimpit, terdesak, itu kesempatan, itu pintu jalan mujizat terjadi dalam hidupmu, dan Yesus akan melakukannya. Makanya tadi kita berkata, aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan
kerjakannya. Yang percaya katakan, aku percaya ada mujizat. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Saudara percaya ada mujizat? Anak-anak muda, kamu percaya ada mujizat untuk masa depanmu? Ibu-ibu, kamu percaya ada mujizat untuk suamimu dipulihkan? Untuk suamimu bertekuk lutut di kaki Tuhan? Ingat ya, bertekuk lutut di kaki Tuhan, jangan di kakimu. Berbeda itu. Amin. Suamimu doakan bertekuk lutut di kaki itu, jangan di kakimu, itu repot. Tuhan juga nggak mau. Tapi kalau dia sudah bertekuk lutut di kaki Tuhan, maka kamu akan menjadi istri yang paling disayanginya. Haleluya. Maka hari ini saya mau cerita tentang seorang Ishak. Saudara tahu siapa Ishak? Ishak ini seorang yang takut Tuhan dalam perjanjian lama. Dan saya suka dengan dia. Kenapa? Walaupun waktu itu bisa punya istri 2 atau 3, tapi Ishak seumur hidupnya hanya punya 1 istri. Siapa nama istri Ishak? Siapa yang tahu? Kalau ini anak sekolah minggu, saya kasih hadiah. Dapat hadiah dia kue. Tengok. Saudara saya rindu dengan ibadah anak sekolah minggu ya. Banyak anak-anak. Dia mungkin akan kita buat lagi Bu Reta. Ibadah sekolah minggu. Saudara, nama istrinya siapa? Ribka. Bilang Ribka, bukan kau bilang. Haleluya. Nama istrinya Ribka. Dan memang Alkitab mencatat Ribka ini adalah seorang istri yang elok parasnya. Sehingga saudara tahu ketika suatu saat Ishak ini sedang merantau ke suatu tempat namanya Gerar, dia takut dengan orang-orang di Gerar itu. Dia takut kalau sampai orang-orang itu menyukai istrinya, dan dia tahu dia suaminya, nanti aku dibunuh. Lalu mereka akan mengambil istriku. Lalu ketika ditanya, siapa perempuan cantik yang bersamamu itu? Dia bilang, dia saudaraku. Kenapa? Dia takut dia dibunuh dan kehilangan istri. Tapi suatu saat ketahuan namanya suami istri, keintip sama raja. Ketahuan mereka sedang melakukan apa yang layak bagi bangsa. Langsung raja panggil Ishak. Sini kau. Kenapa tuanku raja? Kau ini bodoh-bodohin kami. Kenapa kamu bilang bahwa itu saudaramu? Dia bilang, aku takut nanti aku dibunuh. Langsung si raja ini puji Tuhan. Langsung raja ini bilang, buat pengumuman satu daerah itu. Siapa yang coba ganggu ini keluarga, gua habisin. Mulai sekarang kagak bisa ada yang gangguin. Hebat sih bisa. Dia bisa dibilang. Kenapa? Dia itu orang yang takut akan Tuhan. Nah, dan hari ini sesuai dengan tema khotbah saya akan bagikan kepada saudara bagaimana kunci mengalami mujizat di tengah keadaan yang terdesak oleh karena kesukaran. Saudara mau mengalami mujizat? Saudara mau mengalami mujizat? Saudara mau mengalami mujizat? Amennya harus benar-benar dengan hati yang haus lapar akan Tuhan. Saudara begini, kalau kamu datang beribadah tanpa dengan hati yang haus lapar akan Tuhan, kamu gak akan membawa sesuatu dari ibadah itu. Loh? Kalau kamu datang berdoa tanpa dengan hati yang beriman, percaya kepada Tuhan, habis kamu berdoa, kamu gak mengalami apa-apa. Kok Pak Pendeta bisa ngomong begitu? Lagi-lagi saya kutip ayat atau cerita tentang perempuan yang pendarahan 12 tahun. Alkitab mencatat di samping Tuhan Yesus banyak orang sedang berbondong-bondong. Artinya banyak orang sedang bersentuhan dengan Tuhan Yesus. Tapi saudara, Alkitab mencatat hanya gara-gara satu perempuan ini yang pegang dia dengan iman, lalu mujizat terjadi. Mungkin ada orang yang lain juga ada yang datang ke situ, ada penyakitnya, ada masalahnya, tapi mereka tidak datang dengan iman. Tapi mereka tidak datang dengan hati yang haus lapar akan Tuhan. Mereka tidak datang dengan merindukan Tuhan asal ku jamah saja, atau Tuhan asal ku sentuh dia, atau Tuhan ketika aku bertemu Tuhan ada terjadi mujizat. Mereka tidak datang dengan hati yang seperti itu. Akibatnya apa? Ketika Yesus khotbah, ketika mereka tersentuh oleh Yesus atau dipegang oleh Tuhan Yesus, biasa-biasa saja. Gak ada sesuatu yang wow. Tetapi seorang perempuan yang penyakit pendarahan ini 12 tahun dia sudah menderita. Ketika dia sudah pegang jubah-jubahnya, saudara tahu jubah-jubah itu paling rendah, itu yang kena sama debu. Bukan tangannya yang dia pegang, bukan dia peluk Tuhan Yesus. No. Baru cuma jumbai, belum tersentuh kaki atau badan Tuhan Yesus. Jumbai-jubah yang terkena dengan debu itu, tapi dia pegang dengan iman. Asal ku pegang saja, maka aku akan sembuh. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kadang-kadang tidak butuh pendeta yang hebat untuk membuat saudara mengalami mujizat. Mungkin bahkan itu bukan pendeta yang terkenal,
Bahkan mungkin itu pengkhotbahnya yang biasa-biasa saja. Bahkan mungkin kamu hanya dengar sekilas saja dengan ayat itu. Tapi kalau kamu tangkap dengan iman, tapi kalau kamu terima dengan hati percaya, dan kamu pasti akan mengalami mujizatnya. Katakan amin. Kalau saudara datang berdoa, berdoalah dengan membawa hati yang percaya, berdoalah dengan iman. Kalau saudara datang beribadah, beribadahlah dengan hati yang haus lapar akan Tuhan. Makanya Daud bilang begini, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Saudara pernah baca nggak di kitab Matius, ada dua orang yang sedang berdoa, satu pemungut cukai dan satu orang Farisi. Apa yang terjadi? Orang Farisi ini berdoa begini dengan pedenya sama Tuhan. Tuhan, aku adalah orang yang baik, tidak seperti orang itu. Dia pencuri, dia itu tidak beribadah, tapi aku kan beribadah, tapi aku begini, dan aku layak Engkau berkati. Dia datang dengan kesombongan sama Tuhan. Dia datang dengan merasa layak diberkati. Tetapi pemungut cukai ini datang, Tuhan, Kau tahu kekuranganku, aku butuh Engkau, ampuni dosaku. Sesungguhnya aku tidak layak, tapi aku mau percaya Tuhan, tolong aku. Dia datang dengan hati yang merindukan atau membutuhkan Tuhan. Dan saudara, Yesus bilang begini, saudara tahu dua siapa yang berkenan kepada Tuhan? Bukan dua orang Farisi itu. Sekalipun orang Farisi itu 2 kali seminggu dia berpuasa, dia memberikan persepuluhan, dan dia beribadah. Dia tidak mencuri, tapi hatinya ketika beribadah tidak merindukan Tuhan, tidak menginginkan Tuhan. Tapi pemungut cukai ini dia sadar siapa dia, dan dia merasa berkenan. Dan Tuhan bilang, dua pemungut cukai itu, dua orang yang kamu bilang orang berdosa itu, itulah yang berkenan kepadaku. Saudara, ayo sambut firman Tuhan ini dengan hati yang harus lapar akan Tuhan. Kalaupun agak ngantuk sedikit, lawan dikit. Amin. Percuma saudara datang ibadah kalau untuk tidur, mending gak usah datang. Amin. Terganggu kau tidur, apalagi saya pun banyak terlihat kan gini-gini saudara kan gak enak. Dan di sana ada kamar, mungkin bisa disediakan. Bisa. Pergi saja, tidak ada, gak usah rasa berdosa. Kenapa? Gak ada gunanya. Saudara udah pernah saya khotbahkan kan, kalau tikus dengan khotbah ngantuk tidur lalu jatuh mah? Iya, saya udah bilang, saya tidak punya karunia membangkitkan orang mati di sini. Kalau saudara sempat jatuh dari kursi, mati, saya nggak bisa hidupkan lagi, kan repot. Bisa dituntut, ya. Saudara jangan pikir untuk mati nggak harus jatuh dari tempat tinggi. Saudara pernah baca cerita Imam Eli? Siapa yang pernah baca? Coba katakan, Imam Eli. 1, 2, 3, 4, cuma 4 orang. Nanti makanya baca dulu kitab 1 Samuel. Ya, saudara tahu Imam Eli ini? Imam Eli ini pendeta atau nabi yang badannya gemuk. Dan karena dia gemuk dan sangat diberkatinya, dia itu sudah tua memang. Lalu suatu saat dia duduk di kursi. Lalu datanglah berita didengarnya, anakmu mati. Tiba-tiba dia jatuh dari kursi, mati, patah leher. Dari kursi dia jatuh, bisa mati. Jadi untuk mati nggak butuh jatuh dari tempat tinggi. Dari mana saja pun bisa mati. Bahkan kalau saudara pernah tonton video-video pendek di YouTube, orang lagi siaran presenter, kata presenter ini tiba-tiba dia cingong mati. Orang lagi dipuja-puja, lagi menang dia piala, tiba-tiba dia jatuh mati. Mati nggak butuh sakit, mati nggak harus tua, mati nggak harus kena celaka, mati bisa saja kapan saja. Saudara, maka karena kita tidak tahu kapan kita mati, waktu dengan firman, sungguh-sungguhlah dengan firman. Mana aminnya? Amin. Amin. Amin saudara. Saudara, kalau saudara datang ke ibadah ini, ingat saudara dilatih untuk dewasa. Ibarat kata TNI, saudara bukan TNI yang biasa, tapi saudara TNI pasukan khusus. Memang latihannya berat, tetapi satu bisa mengalahkan 100 tentara. Haleluya. Latihannya berat, tetapi satu saudara bisa mengusir setan. Satu saudara bisa membuat bertobat satu kampung. Itu hebat. Daripada 100 orang tapi bertobatkan satu orang, udah gak bisa buat apa. Betul gak saudara? Betul gak? Kalau sempat ini nih bisa mempertobatkan satu kampung, berapa kampung yang bisa kita layani? Amin. Untuk jadi seorang hebat, latihannya juga hebat. Untuk seorang kaya, dia juga kerja keras. Gak ada orang kaya yang tidak kerja keras. Sedangkan perampok saja kerja keras. Bayangkan, udah tinggal merampok, dia kerja keras. Gimana caranya biar kalau dia merampok tidak ketangkap? Betul nggak saudara? Orang korupsi aja kerja keras. Gimana caranya biar membooking sana sini supaya tidak ketahuan dia korupsi? Mau hebat di dalam Tuhan?
latihannya juga harus hebat. Amin. Ingatkan kiri kanan bilang gini, maulah dilatih dengan hebat. Sekali lagi tanya, mau orang hebat? Bilang, mau jadi orang hebat? Latihanlah latihan orang hebat. Haleluya. Amin. Mau jadi orang hebat? Latihannya latihan orang hebat. Sama, saudara mau lulus sarjana? Ya ujiannya ujian seorang sarjana, jangan ujian sekolah dasar. Anak SD tapi pengen dapat ijazah sarjana. Kalau gak nyambung. Betul gak saudara? Saudara pengen lulus S1 tapi pengennya sekolahnya sampai SMP, kagak bisa. Kalau mau jadi S1 harus juga menghadapi perjalanan hidup sebagai seorang S1. S1 itu gimana? Lo kagak datang kuliah gak ada urusan, gak dicariin. Makanya kalau mau jamaat hebat, gak usah dikunjungi pun dia akan tetap datang. Bukan harus apa itu Pak Pendeta gak dikunjungi. Itu bukan jemaat hebat itu. Kalau jemaat yang hebat gak dikunjungi pun dia datang. Memang seharusnya saya yang mengunjungi. Itu baru jemaat. Enggak, kamu harus begitu biar keren. Bilang kiri kanan. Kamu harus begitu biar keren. Ya iya dong. Betul gak saudara? Siapakah yang mengunjungi orang sakit? Orang sehat. Pernah gak orang sakit mengunjungi orang sehat? Jadi kalau jemaat harus dikunjung-kunjungi, dia sedang sakit. Sakit apa? Sakit rohani. Tapi kalau jemaat mengunjungi, berarti dia sedang sehat. Sehat secara rohani. Saudara, kiri kanan coba lirik. Kira-kira dia orang sakit atau orang sehat? Amin. Ada amin saudara? Mau jadi orang hebat? Latihannya juga hebat. Kita sudah dengar khotbah from zero to hero. Dari orang yang minus atau maupun dari orang yang nol menjadi pahlawan yang gagah perkasa. Latihannya juga berat. Latihannya juga hebat. Gak gampang. Saudara tahu ada yang bisa jadi jenderal tanpa pelatihan khusus? Ada. Dia harus ngetes. Tes untuk jadi seorang perwira TNI dengan seorang tamtama TNI itu berbeda tesnya. Otaknya juga berbeda, latihannya berbeda. Kenapa? Ini orang jadi orang kecuali saudara bilang, atau emang gue emang pendeta tuh emang nih sama mau. Kecuali saudara bilang, udahlah Pak Pendeta, memang hidupku cukup begini-begini saja, saya nggak mau maju. Ayang gue apa emang? Tak babi memang ukik batu, karena gabe, bui, orang punya batu. Terserah kaulah dan Tuhan. Tapi saya berdoa. Setiap saudara jadi orang amin. Nah, sekarang kita masuk ke ayatnya, mujizat ketika terdesak oleh kesukaran. Saudara, disiapkan ayatnya Kejadian 26 ayat 1 sampai 25. Ada 25 ayat, ini ceritanya harus dibaca supaya nyambung ya, supaya ketahuan. Saudara, ketika kesukaran datang, banyak orang menjadi menyerah. Ketika kesukaran datang, banyak orang menjadi berhenti ikut Tuhan. Ketika kesukaran datang, banyak orang bilang, buat apa aku ikut Tuhan kalau hidupku jadi susah? Kesukaran bisa terjadi, contohnya ketika ditinggal oleh orang yang dikasihi. Ada orang merasa kesukaran karena apa? Ditinggalkan orang yang dikasihi. Apakah itu yang sudah suami istri? Ataukah itu orang muda yang lagi pacaran dengan kekasih hati? Kesukaran bisa terjadi karena ditindas oleh orang lain, merasa diperlakukan tidak adil, lalu dia merasa sukar hidupnya. Kesukaran terjadi bisa karena apa? Kesulitan ekonomi. Dan ada besi dapur, asam martimus dan gak ada lagi yang bisa dimasak untuk dapur kita berasap. Kesukaran bisa terjadi karena kebutuhan keluarga yang besar. Ditambah sekarang anak di rumah, kebutuhan makan tambah. Kalau kita di rumah saja nggak kerjaan apa-apa, kayaknya kan mulut ini makan terus. Tapi yang ada baru 1 jam yang lalu makan, mak udah lapar. Baru 2 jam yang lalu makan, mak snack yang itu. Aduh. Kebutuhan keluarga makin besar, sementara pemasukan berkurang. Apalagi yang sudah terjadi PHK. Kebutuhan keluarga makin besar, ini juga termasuk salah satu kesukaran. Apalagi contoh kesukaran, anak mau sekolah, butuh beli baju, butuh uang pangkal, ya kan? Butuh untuk apa lagi? Apalagi zaman sekarang ini, anak di bawah 13 tahun tidak bisa masuk sekolah negeri, maka harus sekolah swasta.
namanya sekolah swasta pasti jauh lebih besar biayanya. Anak mau sekolah atau anak mau masuk universitas, kebutuhan makin besar. Ini juga menjadi sumber kesukaan. Dan hari ini saya mau tegaskan kepada saudara, ada seorang anak Tuhan, dia mengalami kesukaran. Dan kesukarannya bukan biasa-biasa saja, sampai membuat dia harus pindah kampung, harus merantau, karena di tempat dia tinggal sudah sampai tidak ada lagi yang bisa dimakan. Kejadian 26 ayat 1. Coba salah seorang baca. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Dikatakan itu bukan kelaparan yang pertama, berarti sudah bolak-balik terjadi kelaparan, betul? Makanya si Ishak ini anak Abraham. Kepada Abraham apa janji Tuhan? Kamu akan menjadi bangsa yang besar, kamu akan menjadi orang yang ternama, termasyhur. Ishak ini punya harta warisan besar dari Abraham. Tapi Alkitab mencatat sebab itu Ishak pergi ke Gerar, karena sudah habis apa yang bisa mereka makan di daerah itu. Ishak keturunan seorang yang kaya raya, harus pindah, harus merantau. Kenapa? Sedang terjadi kelaparan. Dan ini bukan kelaparan yang pertama, ini baru corona yang pertama. Banyak orang bilang akan datang lagi virus yang lebih besar. Bagaimana saudara? Are you ready? Apa saudara siap? Apa saudara siap? Terjadi PHK besar-besaran, yang ini baru satu kali, nanti akan datang lebih besar. Apakah saudara siap? Alkitab mencatat seorang yang kaya raya, apalagi mahita sama orang, ya kan? Apalagi lah kita yang marhais mertuduk, you know marhais mertuduk. Cari hari ini habis untuk hari ini. Kalau nggak nyari hari ini, besok nggak ada yang bisa dimakan. Ini Ishak orang kaya. Bilang kiri kanan, bilangnya gini, Eda, orang kaya dia. Eda, nama orang. Tapi orang kaya juga ketika menghadapi kelaparan, aduh, dia harus pindah. Apakah Ishak ini orang yang jahat? Enggak. Bapaknya orang yang takut Tuhan. Bapak kita, bapakku permi itu dong. Bapaknya orang yang kaya raya. Malah bapakku. Kalau bapak saudara, kalau masih orang kaya, puji Tuhan. Kalau hutangnya yang kaya, kalau dia kaya hutang gitu ya, kayaknya kaya hutang, gimana? Coba kita lihat ayat yang kedua. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Iya, ketika dia mau pergi, si Ishak ini dari tempat dia tinggal itu mau pertama pergi ke Gerar, dari Gerar mau pergi lagi ke Mesir. Tuhan bilang jangan. Nanti dari pengalaman hidup Ishak ini kita akan belajar 4 hal yang harus kita miliki seperti Ishak, supaya kita mengalami mujizat di tengah-tengah kesukaran. Sekarang kita belajar dulu ceritanya biar kita nangkap. Terus lanjut ayat yang ketiga. Ayat ketiga, cepat. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamu lah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayah. Iya, dikatakan tinggal di sini, Ishak, kamu jangan kemana-mana, dan aku akan memberkati kamu di negeri ini. Terus, aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. saudara ngerti nggak ini kira-kira firman? Si Ishak udah kehabisan duit, sampai pindah merantau. Tuhan bilang, kamu tetap di sini, jangan kemana-mana. Aku akan membuat kamu kaya raya. Kamu punya banyak anak, bahkan oleh karena kamu dan keturunanmu, orang lain baru makan. Lagi keadaan susah, lagi keadaan kelaparan, firman Tuhan bilang, gara-gara kamu, orang lain akan diberkati. Mulut hitam kira-kira buat.
Lagi susah sekarang virus corona begini, di PHK. Lalu datanglah firman Tuhan misalnya kepada salah seorang di antara kita. Siapa contohnya dulu? Yang bisa dipakai contoh. Nah, si April ini, misalnya dia kerja PHK. Lalu datang firman Tuhan, April, Tuhan akan memberkati kamu dan Tuhan akan membuat kamu menjadi berkat bagi banyak orang. Oh, masih April. Gimana caranya? Sekarang aja aku di PHK. Sekarang aja duit untuk beli odol sudah gak bisa. Aku menjadi berkat bagi orang lain. Mana Tuhan, oh? Gimana caranya? Ini Ishak lagi kekurangan. Dibilang, oleh karena keturunanmu semua bangsa. Bukan satu keluarga. Bilang, semua berapa orang? Semua bangsa. Gara-gara keturunannya Ishak ini semua bangsa bisa diberkati. Padahal waktu itu lagi terjadi kelaparan. Makanya saya bilang tadi, saat ini sedang terjadi persoalan dalam hidupmu. Kamu percaya ada mujizat? Kamu percaya pekerjaan besar sudah sedang Tuhan kerjakan? Ini akan terjadi bagi orang yang sungguh-sungguh percaya. Ingat, percaya jangan cuma di mulut. Percaya harus diikuti dengan tindakan. Next, ayat yang kelima. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan dan hukum-Ku. Iya, ternyata dia keturunan orang benar. Jadi kalau saudara lihat ada keturunan orang yang takut Tuhan lalu mengalami kesusahan, jangan bilang makan nih partua Tuhan ini Tuhan soalnya apa sama ini makin lengah. Begitu mereka hebat cari Tuhan, lihatlah masalahnya banyak. Jangan ada di antara kita seperti yang di luar sana menjadi orang najanilo, ya, ngomongin orang tukang musik. Lihat nih, karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan menerima dan memelihara kewajibannya kepadaku. Artinya Abraham tidak bercacat ikut Tuhan, tapi baru anaknya sudah kelaparan. Terjadi masalah karena memang waktu itu terjadi kelaparan seluruh daerah itu. Seperti sekarang kita bisa lihat anak-anak Tuhan pun mungkin mengalami masalah. Kenapa? Pandemi global terjadi. Next. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Nah, tapi Ishak ini mau taat sama Tuhan. Dia bilang tinggallah Ishak di Gerar. Next. Ketika orang-orang di tempat itu bertanya tentang istrinya, berkatalah ia, Ya. dia saudaraku. Nah, ditanya, isi baru-baru deh sama Ishak. Siapa cewek yang lagi sama kau, Ishak? Kata orang-orang di situ. Lalu si Ishak bilang apa? Dia saudara. Kenapa? Sebab ia takut mengatakan ia istrimu. Iya, karena pikirnya si Ishak ini takut mengakui dia istrinya. Kenapa? Karena pikirnya jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat ini karena Ribka, sebab elok parasnya. Istrinya Ishak cantik. Makanya kalau takut Tuhan istrinya cantik. Dan kalau takut Tuhan suaminya ganteng. Tapi cantik dan ganteng tidak tergantung pemandangan orang. Cantik dan ganteng yang paling penting adalah hati. Amin. Ya, karena cantik itu butuh banyak duit. Kalau laki-laki pengen istri cantik, kamu harus punya banyak duit. Sama juga cewek, kalau punya suami ganteng, kamu harus siap si suami digodain banyak cewek. Haleluya. Itu sudah resiko orang ganteng. Itu sudah resiko orang cantik. Haleluya. Oke, next. Setelah beberapa lama ia ada di sana, pada suatu kali menjenguklah Abimelek, raja orang Filistin itu dari jendela. Maka dilihatnya Ishak sedang bercumbu-cumbuan dengan Ribka istrinya. Iya. Tadi si Ishak bilang ini saudaraku, tapi ketahuan sama siapa? Sama Abimelek, raja orang Filistin. Bah, si Ishak on mangototoyo. Kamu ketahuan mereka. Ternyata bukan sekedar saudara. Mereka suami next. Lalu Abimelek memanggil Ishak dan berkata, sesungguhnya dia istrimu, masakan engkau berkata dia saudaraku? Ya. Jawab Ishak kepadanya, karena pikirku, jangan-jangan aku mati karena dia. Iya, kenapa? Jangan-jangan aku mati, katanya sama raja. Tapi kalau kita baca di cerita yang lain, Ishak bilang, memang dia juga adalah saudaraku. Kenapa? Itu burun itu lana. Memang dia saudaranya juga. Jadi itu hikmahnya si Ishak. Dia seolah-olah kelihatannya berbohong, tapi sebenarnya tidak berbohong. Memang itu saudaranya yang menjadi
istrinya. Saudara mana? Saudara dari tulangnya. Oke? Jadi si Ishak di situ nggak bohong juga ketika dibilang ini saudaraku. Oke, next. Tetapi Abimelek berkata, apakah juga yang telah kau perbuat ini terhadap kami? Mudah sekali terjadi. Salah seorang dari bangsa ini tidur dengan istrimu, sehingga dengan demikian engkau mendatangkan kesalahan atas kami. Kok kamu gak jujur sih? Kan gak apa-apa langsung jujur. Sempat coba tadi ada yang mengambil istrimu. Kan jadi murka Tuhan sama kami, kira-kira gitu, kata raja ini. Kenapa? Dia tahu Ishak ini orang yang takut tuh Tuhan. Oke, next. 11. Lalu Abimelek memberi perintah kepada seluruh bangsa itu. Apa kata raja itu? Siapa yang mengganggu orang ini atau Siapa yang istrinya, ganggu dia atau istrinya? pastilah ia akan dihukum mati. Hukum mati mana? Haleluya. Harus mati. Next. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Kenapa begitu? Karena Ishak ini orang yang diberkati Tuhan. Jadi kalau saudara orang yang dikasihi Tuhan, ada orang berani ganggu kau, Tuhan akan buat orang itu jadi mati. Tuhan akan membela kamu terhadap orang itu. Ada amin saudara? Makanya nggak usah pusing kalau ada orang yang mengkhianati kita. Cukup datang saja kepada Tuhan. Tuhan, lihatlah perbuatan orang-orang ini. Sebagai hamba Tuhan pun kadang-kadang saya begitu, Tuhan bereng mak aja makmur, berkatilah orang yang sungguh-sungguh, tapi ubahkanlah mereka yang tidak sungguh-sungguh. Kita nggak usah balas kejahatan orang lain, Tuhan akan membela kita. Amin. Next ayat yang Oke, stop. Di sini dikatakan stop. Coba kembali back. Ayat yang ke-12 tadi. Ketika Tuhan izinkan mereka tinggal di situ, maka menaburlah Ishak di tanah itu. Ayat yang ke-13. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Baca sama-sama 2-3 ya. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat. Siapa yang mau sangat kaya? Oke. Siapa yang mau menjadi kaya? Coba angkat tangan. Enggak semua ya, ada juga yang tidak mau. Turunkan tangan. Siapa yang mau kian lama kian kaya? Turunkan tangan. Siapa yang mau menjadi sangat kaya? Turunkan tangan. Mau prosesnya? Mau rahasianya? Oke, kita kembali kepada ayat sebelumnya dulu ya. Ini rahasianya, saya mulai bagikan ya. Belajar dari Ishak, rahasia untuk menjadi kaya, kian lama kian kaya, menjadi sangat kaya. Dengan kata lain, diberkati Tuhan. 1. Ishak adalah keturunan orang yang takut akan Tuhan. Saudara, Ishak ini keturunan orang yang takut akan Amang ya mang, anggoy do amang, bame baydon, anggo apa? Sudah muide. Gimana caranya jadi keturunan orang yang takut akan Tuhan? Bapakku kan bukan takut Tuhan, apalagi bapakku seperti bapakku sudah mati. Gimana caranya? Nah, yang dimaksud keturunan yang takut akan Tuhan adalah orang yang menjadi keturunan Abraham. Kalau mau diberkati, saudara harus menjadi keturunan Abraham. Pak, kita kan gak mungkin keturunan Abraham, karena Abraham kan bukan bapak kita. Saya orang Batak, Abraham orang Israel sana, orang Yahudi sana, orang Berkasdim. Gimana caranya? Baca Galatia 3 ayat 29. Galatia 3 ayat 29. Bagaimana langkahnya? Harus menjadi keturunan Abraham. Galatia 3 ayat 29. Next. Ya. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, Kalau kamu milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan maka Abraham. kamu juga adalah keturunan. Abraham. Terus Dan berhak menerima janji Allah. katakan amin. Amin. Kalau kita menjadi milik Kristus, kalau kita percaya Yesus, maka kita adalah keturunan Abraham. Ketika kita menjadi keturunan Abraham, selangkah yang pertama untuk menjadi orang yang diberkati sudah selesai. Apa? Orang yang menjadi keturunan Abraham berhak menerima janji Allah. Siapa yang di sini percaya Yesus? Turunkan tangan. Kamu adalah keturunan Abraham secara rohani. Amin. Ketika kamu sudah menjadi keturunan Abraham secara rohani, maka kamu berhak menerima janji Allah. Jadi gini-gini,
kita ini berhak menerima janji Allah. Bukan cuma pendeta yang berhak menerima janji Allah. Bukan cuma orang Israel yang berhak menerima janji Allah. Bukan cuma si tua, bukan cuma guru kuliah, bukan cuma para gurede yang berhak menerima janji Allah. Setiap orang yang percaya. Saudara percaya? Amin. Sekarang coba buka Roma 9 ayat 6 sampai 8. Roma 9 ayat 6 sampai 8. Roma 9 ayat 6 sampai 8. Baca. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. Stop. Tadi firman Tuhan bilang, saudara keturunan Abraham, saudara berhak menerima janji Allah. Itu firman atau bukan? Firman. Kalau itu firman, Alkitab bilang firman Allah tidak mungkin Jadi kalau Tuhan bilang kamu diberkati, kamu akan tetap diberkati. Kalau Tuhan bilang kamu disembuhkan, kamu percaya, kamu akan disembuhkan. Kenapa? Firman Allah tidak mungkin gagal. Sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Ternyata tidak semua yang lahir sebagai orang Israel menjadi orang Israel di hadapan Tuhan. Kenapa? Next. Dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham. Ternyata gak semua yang lahir daripada anak Abraham disebut anak Abraham. Terus lanjut. Tapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Kenapa? Karena ada anak Abraham namanya Ismail. Ismail ini anak dari mana? Anak dari budak. Anak dari pembantu. Kenapa? Karena mereka Sarah sempat curiga dengan janji Tuhan. Udah ditunggu-tunggu sekian lama. Bram, iya mah. Kok Tuhan bilang kemarin kita kan punya anak? Iya. Terus gimana mah? Itu kok gak jadi-jadi? Sekarang kita udah makin tua. Waktu itu umurnya mereka sudah di atas 75 tahun. Emang maksud mama gimana? Tuh pembantu kita kan itu si Hagar kan cantik tuh. Coba deh ke situ aja, kan aku gara-gara mandul nih. Siapa tahu kita punya anak dari situ. Abraham bilang, kok nggak ngomong dari dulu sih, Ma? Langsung coba-coba si Abraham. Ting-tong, langsung ada anaknya. Tapi Tuhan bilang, Abraham, bukan dari dia. Makanya di sini katakan, yang disebut menjadi anak Abraham bukan semua keturunan Abraham, hanya yang berasal dari Kenapa dari Ishak? Karena Ishaklah yang disebut dengan anak perjanjian. Ayat yang ke-8. Artinya bukan anak-anak menurut daging. Iya, bukan anak-anak yang menurut daging. Terus? Tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Anak-anak perjanjian. Perjanjian Tuhan kepada Abraham, keturunanmu membawa keselamatan. Itu juga menunjuk kepada Yesus Kristus. Saudara bisa baca nanti Galatia 3 ayat 16. Galatia 3 ayat 16. Galatia 3 ayat 16. Galatia 3 ayat 16. Apa katanya di sana? Iya. 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 Seolah-olah dimaksud banyak orang. Tetapi ada satu orang dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Jadi yang dibilang tadi, kepada keturunanmu kuberikan berkat, yang dimaksudnya bukan keturunannya secara daging, tapi keturunan secara rohani, yaitu di dalam Kristus. Maka ketika kita percaya Yesus, kita ini menjadi anak Abraham. Amin. Ketika kita menjadi anak Abraham, kita punya hak untuk menerima janji Allah. Ada amin? Oke, sekarang itulah poin yang pertama. Supaya kita menjadi orang yang diberkati, harus menjadi milik Kristus. Sungguh-sungguh percaya Yesus. Orang yang percaya Yesus menjadikan Yesus satu-satunya jalan kebenaran dan hidup, bukan salah satu jalan. Orang yang menjadikan Yesus satu-satunya jalan, saya selalu bilang, kalau dia sakit tidak sembuh, dia tidak pergi ke dukun. Kalau duitnya hilang, dia tidak pergi tanya dukun, opung, kemanakah duitku itu, siapa yang ambil? Orang yang sungguh-sungguh menjadikan Yesus satu-satunya jalan, kebenaran dan kehidupan, kalaupun duitnya hilang, dia hanya datang mengadu kepada Yesus. Tuhan, tolonglah ubahkan hati orang itu. Amin. Kalau memang perlu, paling menempuh jalur hukum. Itu pun kalau cuma 1 juta yang hilang, nggak mungkin menempuh jalur hukum. Rugi kita. Ya, saudaraku, kita masuk poin yang kedua. Poin yang kedua, untuk kita mengalami mujizat di tengah-tengah kesukaran adalah
taat kepada Tuhan. Coba lihat di ayat 6 tadi. Ayat 6 dalam Kejadian 26 ayat 6. Kejadian 26 ayat 6. Kejadian 26 ayat 6. Kejadian 26 ayat 6. 26. Itu Kejadian 6 yang keluar. Kejadian 26 ayat 6. Coba yang dapat dari Alkitab silakan dibaca. Tinggallah Ishak di Gerar. Coba Ibu, ya Ibu. Tinggallah Ishak di Gerar. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Tadi kita sudah baca, Tuhan bilang kamu jangan keluar dari sini, betul? Ya. Dia taat, betul? Dia tidak melanggar firman Tuhan, betul? Jadi kalau saudara mau mengalami mujizat di tengah kesukaran, jadilah orang yang taat. Ishak taat kepada Tuhan. Dia tidak pergi ke Mesir, tetapi dia diam di Gerar. Kenapa? Karena Mesir adalah lambang dunia. Kenapa? Karena di Mesir banyak penyembahan berhala. Sementara Gerar itu adalah, kalau sekarang itu bagian sebelah utaranya Gaza. Saudara, kalau sekarang kita kenal Gaza, dulu disebut dengan kata Gerar. Nah, saudara, ini daerah peperangan. Secara pikiran gak enak sih. Ini tempat peperangan. Kenapa? Daerah ini memang terkenal subur, tapi daerah peperangan. Dan Tuhan bilang kamu tinggal di sini. Artinya apa? Tuhan izinkan dia bertahan di dalam persoalannya. Tuhan suruh dia bertahan. Saudara, mau mengalami mujizat dalam keluargamu? Tuhan suruh bertahan di tengah-tengah suamimu yang seperti Herodes. Amin. Tuhan bilang jangan pergi, jangan cari orang lain, jangan cari mas-mas ganteng atau AA ganteng dari Bandung. Itu yang katanya anaknya raja itu yang harus kau pertahankan, walaupun dia seperti Herodes. Tuhan bilang jangan pergi, tetap. Amin. Ibu-ibu mau mempertahankan suaminya? Mau mempertahankan suaminya? Kalaupun dia marah-marah, saudara akan bilang, huboto utako nama, nggak gitu lagi kan? Huboto masa monoko na jolo, solo tuh mergasi nagahian jolau. Ini contoh. Saudara, Tuhan bilang jangan, tetap di situ. Tapi kan di situ banyak masalah. Tuhan bilang tetap di situ. Bertahan. Waktu kita beribadah, ada tantangan, ada. Tuhan bilang tetap beribadah. Pertanyaannya mau taat atau enggak? Orang yang diberkati, orang yang tetap taat. Orang yang tetap taat, mau taat. Yang mau taat katakan amin. Aminnya dengan sungguh-sungguh katakan amin. Amin. Udah amin saudara? Mau diberkati? Taat. Bilang kiri kanan, taat tuh idahi. Bilang kiri kanan, oh saya ada makan mendoa. Haleluya. Katakan taat. Ishak taat maka dia diberkati. Mau diberkati saudara? Taat. Jangan pergi ke Mesir. Kenapa? Di Mesir itu banyak dosa. Saudara mau punya penghasilan seperti sekarang ini, Tuhan bilang jangan kamu apa? Jangan menghasilkan uang-uang yang haram. Saudara mau taat atau tidak? Godaan ketika nggak ada keuangan, ada banyak godaan untuk mendapatkan uang secara haram. Pertanyaannya Tuhan bilang nggak boleh yang haram, harus yang halal. Pertanyaannya sekarang mau taat atau enggak? Mau berusaha, mau berbisnis, bisnisnya yang halal, jangan yang haram. Pertanyaannya mau taat atau enggak? Berapa banyak kita menggampangkan segala cara? Yang penting au kepeng, anggosok kepeng mati doa. Dakiai na anggosok Tuhan mati doa. Ini kan. Saudara mau taat atau enggak? Memilih pekerjaan, memilih usaha, harus taat. Yang tidak boleh kata Tuhan, ya jangan. Oke? Amin. Yang ketiga, saya percepat sajalah, biar jangan lama-lama. Yang penting saudara lakukan. Apa saya ikut pasal 3 kalau tidak dilakukan?
Mending khotbah 5 menit tapi langsung dilakukan. Nah, itu hebat. Minggu depan saudara yang khotbah, saya mendengarkan. Haleluya. Yang ketiga, menabur. Lihat ayatnya yang tadi. Ayat berapa itu? Maka menaburlah Ishak. Kejadian tadi ayat berapa? Ayat yang ke-10 ya? 12. Coba. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Mau diberkati? Ia diberkati Tuhan. Mau mendapat hasil 100 kali lipat? Amin. Menabur. Memang kadang-kadang orang gak suka. Apa itu menabur? Mersuan. Molo neng panik kamu, suak kamu emek. Molo neng panik jagung kamu, suak kamu jagung. Kalau saudara mau mendapat hasil, menabur. Maka ketika persoalan sedang terjadi, ketika terjadi kesukaran, saya catat di sini, jangan menjadi orang yang mengasihani diri sendiri. Jangan bilang, aku Pak susah, aku gak bisa apa-apa, matilah kami nanti Pak. No. Lagi masa pandemi, lagi kesukaran, bekerja, menabur. Lakukan apa yang saudara bisa lakukan. Jangan lihat, tapi kalau saya lakukan ini Pak, untungnya cuma 5.000 satu hari. Bodoh amat. Daripada gak dapat 1.000 pun, lakukan. Jangan mengasihani diri sendiri. Ada amin? Ini si Ishak lagi kelaparan, betul? Saudara tahu, mungkin makan mereka itu cuma beberapa karung lagi itu, gandumnya atau apanya itu. Tapi Ishak dipaksa Tuhan menabur. Saudara tahu namanya menabur, bisa nggak langsung panen 1 bulan? Bukan. Ada masa menjawab. Di masa sedang kelaparan, Tuhan suruh menabur. Di masa sedang kekurangan, Tuhan suruh saudara menabur. Ayah hama bertabur, heming dan harong, tenagamu tabur, waktumu tabur, mindsetmu, ide-idemu tabur. Persahabatan dengan orang lain tabur. Makanya jangan menjadi orang yang super tertutup, gak mau bergaul dengan tetangga. Bangun hubungan dengan orang lain. Banyak hal yang bisa kita tabur. Waktu, tenaga, ide, yang pergaulan. Kalau ada duit bisa tabur. Taburnya apa? Kepada usaha, kepada pekerjaan Tuhan. Bisa saudara tabur. Tergantung kamu doa sama Tuhan. Kamu Tuhan gerakkan menabur di mana. Dan jangan asal tabur. Jangan sampai benih padi kamu tabur di atas garam, atau kamu tabur di atas api, atau kamu mau sebenarnya kamu hasilkan. Makanya berdoa, Tuhan aku mau menabur di mana? Atau mau menabur sebab apa? Doa sama Tuhan. Ya kalau gue dapat kita, asal terminta enggak, harus berhubungan dengan Tuhan. Makanya harus doa. Ketika saudara berdoa, maka kamu akan mengerti yang Tuhan mau apa. Ada amin saudara? Kan saya sudah pernah jelaskan. Ketika saya berdoa seringkali Tuhan kasih ini, lakukan ini, buat begini, lakukan ini. Amin. Apa poin yang ketiga? Mana? Siapa yang mau menabur? Angkat tangan. Amin ya. Coba pulang dari sini nanti malam berdoa seperti ini. Tuhan kira-kira apa yang akan saya jawab? Jangan bilang waktu saja ya Tuhan, ya udah kamu nanti menuai waktu. Kalau kamu menabur tenaga, kamu menuai tenaga. Kalau kamu menabur persahabatan, kamu menuai apa? Persahabatan. Kalau kamu menabur jagung, kamu menuai apa? Kalau kamu menabur duit, kamu menuai. Tapi jangan ambil duit, kau korek di belakang rumah, kau tabur. Nanti datang anak-anak, korek duit. Dengan cara apa? Apakah usaha kah? Atau menolong orang susah kah? Atau gimana? Dari kekurangan, orang kalau mau memberi, maka dia akan diberkati. Banyak orang yang protes ayat ini, tapi orang yang taat mengalami pemulihan. Biasanya orang yang protes adalah yang tidak melakukan. Betul nggak? Biasanya yang protes adalah yang tidak melakukan. Yang mau melakukan biasanya mengalami. Saya mau tanya, saudara kira-kira yang protes atau yang melakukan? Siapa di sini yang protes? Katakan amin. Siapa di sini yang melakukan? Katakan haleluya. Kabareng maju dah. Poin yang selanjutnya saya mau bagikan di sini. Kalau dalam menabur ini apalagi bekerjalah
sekalipun itu hasilnya kecil. Tadi sudah saya bilang. Dalam menabur ini apalagi, jangan makan semua yang ada padamu sebagai roti. Tapi bedakan mana yang bisa dimakan, mana yang bisa ditabur. Coba 2 Korintus 9 ayat 10. Kesalahan banyak orang adalah semua penghasilannya dimakan semua. Gak ada yang disisakan. Mana untuk ditabung, mana untuk usaha, mana investasi. Jangan bilang kurang pak. Seberapa banyak pun duitmu pasti akan merasa kurang. 2 Korintus 9 ayat 10. Tadi malam kami ngobrol dengan anak Tuhan. Saya bilang begini, kalau kamu mau menabung, jangan bilang tunggu nanti ada uang lebih baru menabung. Saat tunama tapi tidak ada uang lebih, pasti uang selalu kurang. Jadi gimana caranya biar bisa menabung? Tetapkan setiap bulan saya harus bisa menabung sekian. Mau apapun yang terjadi, maka kamu bisa melihat hasil dari tabunganmu. Sekarang sama-sama baca 2 Korintus 9 ayat 10. 2, 3, ya. Mau mengalami kelipat gandaan, harus ada benih. Ada amin? Jadi kamu harus bedakan mana yang roti, mana untuk dimakan, mana untuk ditabur. Jangan semua penghasilanmu kau makan. Lalu ya, jangan semua penghasilan kita habiskan. Gak ada planning manajemen keuangan. Nah, ini repot. Anak Tuhan harus cerdas. Amin? Harus bisa. Biasanya kita makan bakmi atau mie sop setiap seminggu, sekali sehari. Karena untuk menabur, makan dulu cuma 2 kali seminggu. Yang 4 kali lagi buat ditabur. Contoh. Biasanya pakai kuota sebulan itu habis 200.000, pakai cuma 100.000. 100.000 ditabur. Gimana caranya? Berhemat. Berarti gak usah kau banyak nonton TikTok. Gak usah. Lalu ya, biar kuotamu hemat. Biar sisanya bisa ditabung. Di rumah pakai AC. Biasanya listrik banyak. Oh, buat jam sekian ke jam sekian bisa pakai AC. Di luar jam sekian pakai kipas. Sisanya gimana caranya? Ya udah jangan di rumah terus makanya. Kan ini sudah masuk kita masa transisi. Sekarang manusia udah bisa keluar, hanya jangan numpuk-numpuk. Ya, ini sudah masa transisi. Orang pasar semua sekarang udah buka, hanya manusianya jangan rapat-rapat. Cuma 50% kapasitasnya katanya begitu. Itu untuk Jakarta. Saudara, makanya jangan cuma tidur terus di kamar supaya pemakaian AC tidak terlalu banyak. Keluar dari kamar, lakukan sesuatu. Nyapu rumah kah? Apakah AC akan berkurang pemakaiannya? Sisanya bisa menabur. Ada benih. Kalau enggak bisa. Yang keempat, ini yang terakhir. Kalau sudah yang terakhir biasanya jemaat haleluya. Tapi ternyata yang terakhir lebih panjang dari yang 1, 2, 3. Bagaimana cara begitu? Tapi saya akan buat singkat saja. Yang terakhir adalah jadilah orang yang diberkati Tuhan. Yang pertama, jadilah orang keturunan orang yang diberkati atau keturunan orang percaya. Dengan cara apa? Percaya pada Yesus. Yang kedua, jadilah orang yang taat, jangan suka nanduk, tunduk sama Tuhan. Yang ketiga, orang yang benar. Yang keempat, jadilah orang yang diberkati Tuhan. Apa itu orang yang diberkati Tuhan? Kita jelaskan. Mengapa Ishak disebut orang yang diberkati Tuhan? Karena Ishak ikut jejak ayahnya, takut akan Tuhan. Coba lanjut ayat yang ke-13. Kejadian 26 ayat 13. Ayat 14 aja deh, 14 langsung. Kejadian 26 ayat 14. Tolong main cepat biar waktu kita jangan terlalu panjang. Yang mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi serta banyak anak buah, Ya. sehingga orang Filistin itu cemburu Orang Filistin kepadanya. cemburu kepada Ishak. Next, ayat yang ke-15. Segala sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya oleh hamba-hamba ayahnya itu telah ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah. Kenapa Ishak ini disebut menjadi orang yang diberkati? Dia ikut jejak ayahnya yang takut akan Tuhan. Makanya ini anak-anak, ayo ikuti jejak orang tuamu yang takut akan Tuhan. Kalau orang tuamu tidak takut akan Tuhan, ya jangan ikuti jejaknya yang tidak takut Tuhan itu. Tapi kalau orang tuamu takut akan Tuhan, ikuti. Amin. Apakah itu orang tua kandung, apakah itu mertua, ataukah itu paman atau orang yang membimbing kita, ikuti dia supaya kamu menjadi orang yang diberkati.
Next, ayat yang ke-16. Lalu kata Abimelek kepada Ishak, pergilah dari tengah-tengah kami, sebab Ya. engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada Dan kami. ceritanya si Ishak ini makin kaya, lalu Abimelek tadi cemburu. Kok kamu jadi lebih kaya dari kami? Udah kamu keluar dari sini. Next, ayat 17. Jadi pergilah Ishak dari situ dan berkemahlah ia di lembah Gerar, dan ia menetap di situ. Kenapa Ishak menjadi orang yang diberkati? Saya catat di sini karena Ishak tidak egois dan serakah. Bisa saja karena dia sudah kuat dia melawan Abimelek. Dia bilang emang apa? Bisa saja dia perangi. Tapi ketika dibilang pergi, dia pergi. Orang yang diberkati Tuhan adalah orang yang tidak egois dan serakah. Selanjutnya ayat 5, ayat 18. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham Ya. ayahnya, dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Ya. Disebutkannya lah nama sumur-sumur itu menurut Oke, nama-nama ayat yang telah 19. diberikan oleh ayahnya. Mereka gali sumur, keluar air, dan itu bekas pekerjaan bapaknya dulu. Terus, Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di oke, situ ada air, yang langsung 20. berbual-bual airnya. Langsung 20. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ketika Ishak, sudah kata keluar mereka, air, itu miliknya Ishak, tapi tadi orang Gerar ini bertengkar. Apa katanya? air ini kepunyaan kami. Dan Oh. Ishak menamai sumur itu. Yang menggali siapa? Ishak. Tapi yang bilang itu punyanya siapa? Orang Gerar. Tapi apa yang dilakukan Ishak? Karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Dia tinggalin itu. Jadi orang yang diberkati Tuhan itu saya catat di sini adalah orang yang tidak suka bertengkar. Lanjut aja. Kemudian mereka menggali sumur lain dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Ya. Ishak menamai sumur itu Ya, Sihon. mereka gali lagi sumur yang kedua, dia rebut juga. Tapi Ishak gak mau berantem, dia tinggalin, dia gali lagi. Ayat 23. Ayat 20 ya. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamainya Rehoboth. Terus? Ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran Saudaraku yang kepada dikasih kita, oleh Tuhan, sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. akhirnya yang ketiga baru sumur itu menjadi milik mereka. Apa yang saya mau pesankan di sini? Kalau kamu mau jadi orang yang diberkati Tuhan, jangan suka bertengkar. Sekalipun orang merebut apa yang jadi bagianmu, kalau memang kamu bisa lepaskan saja dan cari lagi yang lain. Tuhan dapat memberkatimu dengan cara yang luar biasa. Seperti Ishak yang gak mau berantem. Di rumah jangan suka berantem Bapak Ibu, supaya ada berkat dalam rumah tanggamu. Terus ayat yang ke-25. Dari situ ia pergi ke Beersheba. 25. Sesudah itu Ishak mendirikan mesbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ya. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Kenapa Ishak orang yang diberkati Tuhan? Dia orang yang suka mendirikan mesbah. Mesbah itu pujian penyembahan kepada Tuhan. Saudara mau diberkati Tuhan, jadilah anak Tuhan yang suka mendirikan mesbah. Selanjutnya kalau kita baca, pendek ceritanya saya ceritakan saja. Akhirnya setelah Ishak makin diberkati, datang juga orang yang Gerar tadi kepada Ishak. Mereka takut nanti jangan-jangan Ishak ini balas dendam. Mereka bilang, Ishak, buatlah perjanjian dengan kami bahwa kamu tidak akan membalas kejahatan kami. Lalu akhirnya Ishak menyambut mereka, lalu mereka dikasih makan, lalu Ishak pun berjanji, aku tidak akan mengganggu kalian. Mengapa Ishak diberkati? Saya catat di sini, karena Ishak tidak suka balas dendam. Mengapa Ishak diberkati? Karena Ishak mampu memberkati orang yang berbuat jahat kepadanya. Poin yang keempat, supaya kamu menjadi orang yang kaya, kian lama kian kaya, menjadi sangat kaya, yaitu menjadi orang yang diberkati Tuhan. Alasan untuk diberkati Tuhan, saya katakan tidak egois dan serakah, tidak suka bertengkar, suka mendirikan mesbah, itu pujian penyembahan kepada Tuhan. Yang selanjutnya tidak suka balas dendam, mampu memberkati orang yang menyakiti kita. Semoga itu ada dalam diri saudara. Maka saya percaya di tengah kesukaran kamu menabur, maka Tuhan akan membuat kamu menuai berlipat kali ganda sehingga kamu menjadi kaya. Kian lama kian kaya sehingga menjadi sangat kaya. Mau diberkati Tuhan, lakukan 4 hal ini. Amin. Maka percayalah saudara, Alkitab tadi sudah bilang dalam Roma pasal yang ke-9 ayat 6 itu, akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. Firman Allah tidak mungkin gagal. Saudara dengarkan malam ini, kalau kamu mau lakukan, maka mujizat ada bagimu. Amin. Katakan sekali lagi, saya percaya ada mujizat bagiku.
Katakan, saya percaya ada mujizat dalam keuanganku. Saudara percaya? Amin. Mau melakukan 4 hal itu yang